Selamat datang di channel kami. Mari kita membedah buku-buku yang bisa merubah pandangan hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter diri kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi nantinya. Di sebuah zaman ketika filsafat belum menjadi disiplin akademis seperti sekarang, Sokrates melalui pena muridnya, Plato, mengajak kita merenungi dunia. Bukan dunia luar yang penuh warna dan hiruk-pikuk, melainkan dunia dalam, dunia pikiran dan kebenaran. Bayangkan kita semua adalah tahanan, duduk di dalam gua gelap menghadap ke dinding. Di belakang kita ada cahaya api dan orang-orang yang lewat, membawa benda-benda. Bayangan dari benda-benda itu terpampang di dinding gua. Kita menyangka bahwa bayangan-bayangan itulah realitas. Tapi, apakah itu kebenaran? Inilah inti dari The Republic. Membongkar ilusi dunia indrawi dan menggantinya dengan visi yang lebih tajam tentang keadilan, kebenaran, dan bagaimana manusia seharusnya hidup. Bagian 1. Apa itu keadilan? Dialog dimulai dari pertanyaan sederhana namun mendalam. Apa itu keadilan? Sokrates, seperti biasa, tak memberi jawaban langsung. Ia bertanya balik, mendebat, menelusuri argumen lawan bicaranya. Ia menantang Thrasymachus, yang dengan penuh keyakinan berkata, keadilan adalah kepentingan dari yang kuat. Sebuah pandangan sinis bahwa hukum dan moral hanyalah alat kekuasaan. Namun Sokrates membalik pandangan ini. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa kebenaran hanya akan menciptakan kehancuran. Seperti dokter yang buruk menyakiti pasiennya, pemimpin yang tidak adil menyakiti negaranya. Keadilan, kata Sokrates, bukan soal kekuatan, melainkan tentang keharmonisan. Ia seperti simfoni, di mana setiap bagian memainkan perannya dengan tepat dan indah. Bagian 2, jiwa dan kota ideal Plato memperkenalkan analogi besar. Negara dan jiwa adalah cermin satu sama lain. Untuk memahami keadilan dalam diri manusia, kita harus terlebih dahulu memahami keadilan dalam sebuah negara. Maka lahirlah visi kota ideal, Kalipolis. Sebuah masyarakat yang dibagi menjadi 3 kelas. Penguasa, filsuf, yang bijaksana dan mencintai kebenaran. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Penjaga, prajurit, yang pemberani dan menjaga ketertiban. Produsen yang bekerja, berdagang, dan memenuhi kebutuhan material. Keadilan muncul ketika setiap kelas menjalankan perannya tanpa mencampuri peran yang lain. Begitu pula dalam jiwa manusia. Jiwa memiliki 3 bagian, rasional, penuh gairah, dan penuh hasrat. Jiwa yang adil adalah jiwa yang seimbang, ketika rasio memimpin, semangat mendukung, dan nafsu tunduk. Bagian 3, filsuf. Sebagai raja dalam salah satu pernyataan paling mengejutkan, Sokrates berkata, kita tidak akan memiliki masyarakat yang adil hingga filsuf menjadi raja, atau raja menjadi filsuf. Mengapa filsuf? Karena filsuf adalah pencinta kebijaksanaan. Mereka tidak tertarik pada kekuasaan atau kekayaan, tetapi hanya pada kebenaran. Mereka terbebas dari ego, dari keserakahan, dan dari ketakutan. Namun Plato tahu bahwa masyarakat tidak mudah menerima pemimpin seperti ini. Dunia lebih sering memuja retorika daripada kebijaksanaan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci. Para pemimpin harus ditempa sejak dini melalui pelatihan pikiran dan jiwa. Bagian 4. Pendidikan jiwa. Plato mengajukan kurikulum bagi para calon penguasa yang sangat ketat. Matematika, geometri, astronomi, musik, dan akhirnya dialektika, seni, berpikir dan berdialog. Tapi pendidikan bagi Plato bukan hanya soal isi otak, melainkan pembentukan karakter. Anak-anak harus dilindungi dari cerita dan mitos yang bisa merusak jiwa mereka. Mereka harus mendengar kisah yang menanamkan keberanian, kebaikan, dan cinta akan kebenaran.
Tujuannya bukan menciptakan ilmuwan, tetapi manusia utuh yang mampu mengendalikan nafsu, memiliki semangat untuk berjuang, dan didorong oleh akal yang mencari kebenaran. Bagian 5. Alegori gua salah, satu bagian paling terkenal dalam The Republic adalah alegori gua. Sokrates meminta kita membayangkan seseorang yang berhasil keluar dari gua. Awalnya, cahaya matahari menyakitkan mata. Dunia di luar tampak asing, tapi lama-kelamaan ia mulai melihat realitas yang sesungguhnya. Lalu bayangkan orang itu kembali ke dalam gua untuk membebaskan tahanan lain. Apa yang terjadi? Mereka akan menertawakannya, mungkin bahkan membunuhnya. Ini adalah alegori tentang filsuf, mereka yang melihat dunia ide, dunia kebenaran. Ketika mereka kembali untuk membantu orang lain keluar dari ilusi, mereka dianggap gila. Namun Plato percaya tugas filsuf bukan mencari kenyamanan, melainkan membawa terang pada dunia. Bagian 6. Bentuk pemerintahan dan kejatuhannya. Plato memetakan 5 bentuk pemerintahan, dari yang paling baik hingga yang paling buruk. Aristokrasi, pemerintahan oleh yang terbaik, filsuf. Demokrasi, pemerintahan oleh yang cinta kehormatan. Oligarki, pemerintahan oleh yang kaya. Demokrasi, pemerintahan oleh massa. Tirani, pemerintahan oleh satu orang yang korup. Plato sangat kritis terhadap demokrasi, yang menurutnya mudah tergelincir menjadi kekacauan dan akhirnya tirani. Disinilah muncul tokoh tiran, seorang yang memanfaatkan kebebasan untuk menguasai massa, lalu menjadi penguasa absolut. Plato menunjukkan bagaimana degenerasi ini bukan hanya terjadi dalam negara, tetapi juga dalam jiwa manusia. Ketika nafsu mengambil alih, jiwa menjadi tiran atas dirinya sendiri. Bagian 7, mitos dan kehidupan. Setelah mati sebagai penutup The Republic, Plato menyajikan mitos kisah seorang prajurit yang mati di medan perang dan hidup kembali, lalu menceritakan apa yang dilihatnya di akhirat. Roh-roh manusia diberi pilihan untuk memilih kehidupan selanjutnya. Ada yang bijak, ada yang ceroboh. Yang telah belajar dari kehidupan sebelumnya akan memilih dengan bijak, yang serakah akan jatuh ke dalam penderitaan. Pesan Plato jelas, kehidupan adalah ujian bagi jiwa. Keadilan bukan hanya penting untuk dunia ini, tetapi untuk kehidupan yang akan datang. Epilog. Keadilan adalah jalan menuju jiwa yang utuh. The Republic bukan hanya karya politik, tetapi kitab tentang jiwa manusia. Plato mengajak kita membayangkan masyarakat yang tidak dibangun oleh kekuatan atau konsensus mayoritas, tetapi oleh pencarian kebenaran. Masyarakat yang harmonis, karena tiap individunya selaras dengan jiwanya. Dalam dunia yang penuh kebisingan, Plato mengajak kita mendengarkan suara terdalam dalam diri. Suara yang bertanya bukan apa yang diinginkan dunia dari kita, tapi apa yang benar bagi jiwa kita. Dan mungkin dari situlah peradaban sejati lahir.